Seorang wanita muslim yang mengagumi betapa baiknya orang Kristen. Dalam keterpurukannya, bapaknya meninggal, mamanya pun meninggal. Dalam kondisi itu justru orang-orang Kristen yang mengasihi dia memperlakukan dia sebagai anak sendiri. Mari kita saksikan guys. Setelah kehilangan ayah, saya harus melihat ibu saya yang sakit, terkena stroke, dan saya merasa seperti bertanya-tanya, kok ujian saya bertubi-tubi? Eh, Ketika teman-teman seusia saya eh, sedang asik belajar, kuliah, atau bekerja, bisa lebih konsentrasi. Tapi saya justru rawat ibu saya yang sakit. Ketika kondisi ibu saya sakitnya semakin memburuk, ibu saya meninggal di bulan Agustus 2015. Merasa hidup saya hampa. Saya nggak merasa tidak ada tujuan gitu kan. Eh, Rasanya kayak beda aja dari dari ketika ada ibu. Meskipun rasanya waktu itu eh, saya nggak punya apa ya nggak punya tujuan juga karena saya hanya fokus untuk mengurus ibu. Tidak ada tujuan dalam artian untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Pada saat saya kehilangan orang tua, itu saya hanya berdua dengan kakak saya. Nah, pada saat kakak saya menikah, kebetulan kakak saya menikah dengan eh, Muslim, namun keluarganya Kristen. Nah, saya me- saya pada saat itu eh, tinggal dengan mertua kakak saya yang notabene eh, keyakinannya Kristen. Pada saat itu kenapa saya tinggal dengan eh, mertua kakak saya karena pada saat keponakan saya usia 5 bulan dan kakak saya baru menikah 1,5 tahun, kakak saya kehilangan suaminya. Jadi mereka memutuskan untuk kami tinggal bersama di rumah mertua kakak saya. Dan saya melihat contoh kasih Yesus Kristus itu pada saat tinggal bersama mereka. Cara mereka berperilaku, mengasihi sesama. Itu saya melihat secara langsung tanpa ada tanpa ada paksaan. Pada akhirnya kenapa saya dibaptis di Agustus 2021 itu karena saya merasa semakin yakin dibe- diberikan kesaksian langsung melalui perilaku mereka. Eh, Anggaplah saya bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi mereka mengasihi saya seperti seorang anak sendiri. Padahal kalau em, mungkin pada saat itu mereka mau, itu mereka tidak perlu harus repot-repot lah istilahnya ya, memikirkan kondisi saya atau kondisi kakak saya. Bahkan em, keluarga saya sendiri pun eh, yang notabene kandung, tidak ada yang menanyakan kondisi saya sedetail dan seintens keluarga eh kakak ipar saya gitu kan. Ya, saya sampai saat ini masih masih apa ya, masih nggak nyangka eh, melalui melalui orang-orang percaya saya bisa pada akhirnya meyakini eh, bahwa ajaran Tuhan itu yang baik untuk saya. Itu pun saya tidak dalam waktu setahun 2 tahun melewati banyak hal untuk pada akhirnya saya meyakini Yesus sebagai juru selamat saya. Melainkan 2013 sampai saat ini berarti terhitung 9 tahun baru saya memutuskan untuk
dibaptis, seperti itu. Bukan sedang mengkhianati Tuhan saya, tapi selama ini saya mencari apa yang saya rasa hilang, yaitu kasih dari Tuhan. Mmm, dan baru kemarin saya melakukan peneguhan iman di gereja saya, terus saya, kebetulan dapat firman yang sangat, pas dan saya rasa, menjadi bekal untuk hidup saya ke depannya. Di itu Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya rasa ujian yang selama ini saya tanggung, yang yang selama ini ada itu hanya Tuhan gitu. Dan saya juga terima kasih kepada teman saya yang pada saat itu ada untuk saya, mengingatkan saya untuk percaya bahwa saya nggak sendirian pada saat ibu saya, pada saat saya merawat ibu saya nggak sendirian, saya bersama Tuhan. Dan pada saat saya kehilangan ibu dan keluarga yang saya sayang, saya percaya bahwa Tuhan yang ada pada saat itu.